Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kaidah umum penulisan karya tulis. Oke, langsung saja kita simak video berikut. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Kaidah umum penulisan karya tulis itu ada penggunaan huruf. Penggunaan huruf ialah ejaan bahasa Indonesia menggunakan aksara Latin yang terdiri dari 26 huruf. Secara ortografi, kita kenal adanya 4 macam huruf, yaitu huruf kapital, huruf biasa atau huruf kecil, huruf miring, dan huruf tebal. Baiklah, kita akan menguras satu-satu dari huruf-huruf tersebut. Yang pertama, penggunaan huruf kapital. Biasanya huruf kapital digunakan pada huruf pertama kata awal kalimat, huruf pertama pada awal pertama pada petikan langsung atau kalimat langsung. Yang ketiga, huruf pertama kata atau ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, nama kitab suci, nama agama, termasuk kata gantinya. Yang keempat, huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama diri. Yang kelima, huruf pertama unsur nama jabatan dan nama pangkat yang diikuti atau yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Yang keenam, huruf pertama unsur-unsur nama orang. Yang ketujuh, huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan nama bangsa. Kemudian huruf pertama nama tahun, nama bulan, nama hari raya, dan nama peristiwa sejarah. Kemudian huruf pertama nama geografi. Kemudian huruf pertama unsur-unsur nama negara, nama lembaga pemerintah, dan nama dokumen resmi, kecuali kata seperti dan, atau, ataupun kepada. Kemudian huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Dan yang terakhir, huruf pertama kata ganti Anda. Kemudian ada penggunaan huruf kecil. Penggunaan huruf kecil digunakan pada tempat yang tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian penggunaan huruf miring. Penggunaan huruf miring biasanya dituliskan pada nama buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Menuliskan istilah ilmiah dan kata atau ungkapan asing yang ejaannya disesuaikan. Menuliskan kata-kata yang belum dianggap baku. Menuliskan kata atau huruf yang dianggap penting dalam sebuah teks. Kemudian penggunaan huruf tebal. Penggunaan huruf tebal belum atau tidak diatur dalam pedoman EYD, tetapi tampaknya huruf tebal digunakan pada kata-kata yang dianggap penting. Dalam tulisan tangan atau ketikan manual, kata-kata yang akan dicetak tebal diberi 2 garis bawah. Kemudian materi selanjutnya, penggunaan angka dan lambang bilangan. Dalam sistem ejaan bahasa Indonesia dikenal adanya 2 macam angka, yaitu angka Romawi dan angka Arab. Berikut ini adalah contoh angka Romawi. A. Buku Linguistik Umum bab 7. Angka 7-nya merupakan angka Romawi. Jalan Taman Malaka Utara 5 nomor 24. 5-nya merupakan angka Romawi. Kemudian C. Sultan Hamengkubuwono 10. 10-nya dijadikan angka Romawi. Kemudian contoh penggunaan angka Arab. Angka Arab digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, dan isi, satuan waktu, nilai uang, kuantitas, atau jumlah. Angka Arab digunakan untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, kamar pada alamat. Angka Arab digunakan untuk menomori bagian dari karangan dan ayat kitab suci. Angka Arab sebagai lambang bilangan yang mendapat akhiran an. Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dalam 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali bila beberapa lambang bilangan digunakan secara beruntun dalam satu kalimat. Beberapa lambang bagian digunakan secara beruntun dalam satu kalimat. Lambang bilangan pada awal kalimat harus ditulis dengan huruf. Angka yang menunjukkan bagian utuh yang besar dapat dieja sebagian supaya lebih mudah dibaca.
Bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks, kecuali di dalam dokumen resmi seperti akta dan kwitansi. Kemudian ada kata serapan. Kata-kata yang berasal dari bahasa Inggris atau dari bahasa daerah disebut kata serapan atau unsur serapan. Penulisan kata serapan golongan pertama tidak bermasalah karena ejaan dan lafal sudah seperti sistem ejaan dan lafal bahasa Indonesia. Malah kata-kata itu sudah tidak dirasakan lagi sebagai berasal dari bahasa asing. Penulisan kata serapan golongan kedua sering menimbulkan masalah karena meskipun sudah ada pedomannya, tetapi masyarakat sering tidak mematuhi. Misalnya kata karir ditulis karir, kata trotoar ditulis trotoar, kata ekspres ditulis ekspres, kata kompleks ditulis kompleks. Kemudian ada penggunaan tanda baca. Dalam bahasa tulis, tanda baca ini sangat penting. Karena adanya tanda baca itu kita akan terbantu untuk dapat memahami suatu tulisan. Dalam sistem ejaan dikenal adanya tanda titik, koma, titik dua, tanda tanya, tanda seru, tanda petik, tanda hubung, tanda pisah, tanda kurung, tanda garis miring, tanda penyingkat. Oke. Kemudian kita akan jabarkan satu-satu. Yang pertama, penggunaan tanda titik. Contoh penggunaan tanda titik ialah tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Yang B, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Tanda titik digunakan untuk memisah angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Tanda titik digunakan untuk memisah bilangan ribuan dan kelipatannya. Tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Tanda titik tidak digunakan pada akhir judul berita, judul karangan, judul tabel, dan sebagainya. Tanda titik tidak digunakan di belakang. Contohnya, alamat pengirim tanggal surat, nama, dan alamat penerima surat. Kemudian, penggunaan tanda koma. Penggunaan tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Digunakan untuk memisahkan bagian kalimat setara yang satu dari bagian kalimat setara lainnya yang didahului oleh konjungsi seperti tetapi dan melainkan. Digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat bila anak kalimat itu mendahului induk kalimat. Catatan: kalau anak kalimat berada di induk kalimat, maka tanda koma itu tidak digunakan. Kemudian, digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat seperti jadi, oleh karena itu, akan tetapi, maka, dan sebagainya. Digunakan di belakang kata seruan seperti oh, nah, aduh, ya, alangkah, dan kasihan di dalam sebuah kalimat. Digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Digunakan di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, nama keluarga, atau marga. Digunakan di muka angka persepuluhan atau di angka rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Digunakan untuk mengapit keterangan tambahan posisi yang sifatnya tidak membatasi. Dapat digunakan untuk menghindari salah baca dan salah paham di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengirimnya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Kemudian, penggunaan tanda koma. Tanda titik koma. Kemudian penggunaan tanda titik koma. Tanda titik koma dapat digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Misalnya, malam semakin larut. Titik 2. Pekerjaan belum selesai. Titik 2. Aku jadi bingung. Ayah membaca koran di ruang tamu. Titik 2. Ibu sibuk di dapur. Titik 2. Adik mengerjakan PR. Titik 2. Saya sendiri asyik menonton televisi. Titik 2. Catatan:
Jika kita lihat contoh di atas, sebenarnya tanda titik koma itu bisa diganti dengan tanda koma. Kemudian penggunaan tanda titik dua. Tanda titik dua dapat digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemeriahan. Contohnya, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga, titik dua kursi, meja, dan lemari. Namun, bila rangkaian itu merupakan pelengkap objek yang mengakhiri pernyataan, tanda titik dua tidak perlu digunakan. Contohnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian, contohnya seperti ketua, titik dua, Abdul Aziz, sekretaris, titik dua, Nyonya Sarbini. Oke, baiklah, begitu saja video dari penjelasan saya. Jika ada salah atau salah kata, mohon dimaafkan. Hey, that's pretty good.